Katong pernah ada di titik di mana sastra itu sangat tidak dihargai. Jadi sastra itu tidak dihargai kenapa? Karena sastra belum membuktikan diri, terutama puisi, penyair belum membuktikan diri bahwa sastra itu bisa menjadi pilihan hidup, jalan hidup, dan menjadi profesi yang dianggap adalah pekerjaan yang lain saja. Jadi beta tuh pernah dihina saat manggung, pernah disuruh turun. Iya. Dimaki juga pernah, dilempar sama batu juga pernah. Terakhir itu dilempar dengan tisu penuh ingus. Iya. Pernah. Hai kawan Kekers. Kembali lagi bersama kita berdua, aku Tio, Aku Vini, dan kita di Siniar Keker ya. Seperti biasa, Siniar Keker selalu menghadirkan berbagai konten edukatif, kreatif ya Kak Tio. Dan kali ini ada yang spesial. Yes. Kakak, kenapa? Karena di tanah timur kita juga mengenal suara bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan budaya. suara itu bisa lahir dari ikatan darah, tapi juga bisa tumbuh dari rasa yang sama. Dan tema kita pada hari ini adalah dari timur tak harus sedarah untuk bisa bersuara. Luar biasa dengan narasumber kita yang keren juga ya, tak kalah seru. Ada Kakak Eko Saputra Poserato. Halo Kak Eko. Salam untuk semua. Selamat datang di Siniar Keker, Kak Eko. Siap. Iya. Siap gitu ya. Siap, iya. Kakak gimana kabarnya? Sangat baik sekali, puji Tuhan. Sehat-sehat dan terus berkarya. Iya. Wih, tapi aku ini kepo nih, Kak. Tadi kan ada sepenggal kata, tengah-tengahnya gitu ya. Ya. Saputra, apakah ada darah-darah Jawa kah gitu? Karena dia dari Jawa Karena saya Kak. juga dari Jawa, Kakak. Dari Jawa, karena ada dari Jawa karena oma saya itu Solo. Ih, dia juga Solo loh Juga Kak. Solo. Solo juga. Tetangga. Saudara kita. Oh Iya. Katong basudara. Katong mas saudara. Oke. Keren ya. Keren, iya. Gimana rasanya? Speechless kah? Pas Speechless tahu sih. kalau misalnya Kak Eko juga ada darah Jawanya. Iya, tadi kan namanya Saputra, itu kan biasanya kan orang-orang Jawa gitu toh. Terus, wih, ternyata emang ada darah keturunan Jawa gitu. Ada. Ada. Bisa bikin puisi juga kayak Kak Eko? Nanti belajar dulu sama Kak Eko Nanti ya. belajar. Siap. Penyair, Oke. kita kenal Kak Eko sebagai penyair yang luar biasa di Maluku ya. Penyair. Siapa sih yang tidak mengenal Kak Eko ya? Kak Eko, banyak karya kakak yang memang udah dikenal ya, dan itu asli khas Asli. banget dari timur. Nah, sebetulnya apa sih kakak yang menjadi inspirasi hingga suara-suara itu bisa tercipta dalam sebuah karya? Pertanyaan yang bagus. Terima kasih kakak. Inspirasinya tuh adalah realita. Oke. Realitas hidup orang Maluku pertama. Terlahir karena sejak kecil saya mengalami realita yang sama. Kemudian semasa berkuliah di Ambon, saya menghabiskan banyak waktu untuk berkeliling dari kampung ke kampung. Oke. Mengajarkan baca tulis, mengajarkan sastra. Dan akhirnya saya melihat banyak dinamika kehidupan. Jadi saya tahu di kampung-kampung ini, di pulau-pulau ini masalahnya apa. Ekonominya gimana, pendidikannya seperti apa saja yang terjadi di situ. Jadi saya mengumpulkan data dari realita itu, satu tempat ke tempat yang lain. Sebab itulah puisi-puisi itu lahir, dia merupakan pengalaman yang saya kumpulkan, kemudian refleksi dari data-data yang saya kelola hingga melahirkan karya-karya sastra itu. Udah dari tahun berapa Kak kalau boleh? Sudah dari 2010. 2010. Berarti kayak udah 15 Tahunan lah ya. Benar sekali. Nah, kenapa sih puisi gitu Iya. kan? Bisa kan dalam bentuk cerita pendek kah, atau ada lagu novel. kah, iya novel kah? Tapi kenapa puisi Kenapa sih, kakak? Puisi itu bisa sangat pendek, bisa sangat sederhana, dan itu merupakan medium yang menurut beta sangat cocok untuk menyampaikan apa yang harus beta sampaikan, terutama pesan-pesan itu. Dan puisi itu dia bisa multitafsir. Itulah yang membuat dia menjadi sangat indah. Jadi apapun yang saya tulis, saudara di Jakarta, saudara di Kalimantan, dimanapun bisa menafsirkan itu untuk mereka sendiri dan sesuai dengan apa yang mereka alami di tempat itu. Jadi satu refleksi akan melahirkan refleksi lain lewat karya puisi itu. Jadi tidak panjang sekali, tapi cukup pendek dan bisa membuat kita berefleksi lebih jauh ke dalam imajinasi dan luas, tidak terbatas. Gitu. Itulah kenapa saya memilih medium itu, karena itu menurut saya yang paling tepat dengan jati diri saya. Oke, jadi puisi yang dibikin kakak Eko nih
lebih bisa dibilang kayak universal gitu ya. Iya. Iya. Meskipun dari pengalaman pribadi, tapi orang-orang lain nih bisa menerima juga. Iya, betul. Nah, selain itu mungkin ada nggak sih Kak, apa namanya, yang di-highlight gitu dari puisi-puisi? Tadi kan Kakak sudah bercerita kalau misalnya ini tercipta itu dari pengalaman empiris Kakak, kemudian apa yang terjadi juga di Maluku gitu. Tapi highlight secara garis besar gitu. Yang paling menjadi garis besar yang saya fokuskan dalam setiap perjalanan bahkan karya-karya itu adalah menyuarakan keadilan, Oke. kebenaran. Itu Iya. yang pasti karena sekarang ini sudah banyak kebenaran yang dimanipulasi. Iya. Sudah banyak suara-suara yang tidak asli lagi. Bukan tidak asli saja tapi bahkan tidak sampai lagi ke tempat yang seharusnya ia tiba. Sebab itu menjadi penengah supaya suara-suara itu bisa sampai. Iya. Nah, bagaimana suara-suara itu bisa sampai? Ya harus dikawal dengan kebenaran pula dan juga nyali. Jadi itu yang paling digaris bawahi karena ini yang paling mewakili realitas orang Timur. Jadi persoalan-persoalan ekonomi, pendidikan terutama itu yang sangat sering, bahkan diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu yang sering beta angkat. Karena itulah yang paling penting untuk disuarakan. Iya. Ya. Jadi suara-suara masyarakat itu sendiri ya. Iya, betul sekali. Tulis berdasarkan apa yang mereka Alami, ya, ya, resahkan ya, resahkan. sampaikan juga ke mereka gitu ya. Betul sekali. Karena pengalaman pribadi juga Kak Eko. Pengalaman pribadi juga ada. Kemudian pengalaman-pengalaman saudara-saudara di sini, bahkan yang secara umum yang bisa saya tangkap sendiri. Jadi semua adalah percampuran dinamika dan realitas gitu. Tapi kuncinya satu, lahir dari kegelisahan. Kegelisahan. Ya, selalu lahir dari kegelisahan. Iya, karena memang kebetulan kan saya dulu juga seni ya kayak, tapi seninya mungkin seni film gitu. Ya, emang kadang kita kalau bikin karya itu kita mengamati sekitar gitu ya, observe, terus habis itu ya emang ide tuh muncul dari pengamatan kita, terus bagaimana kita melihat sebuah realitas yang akhirnya kita tuangkan dalam bentuk karya gitu toh. Iya. Nah, tapi mungkin kita mau bahas secara spesifik salah satu puisi yang pernah ditulis sama Kak Eko, yaitu tidak harus sedarah untuk bisa bersuara. Iya. Itu sebenarnya maknanya itu sendiri apa sih Kak? Kalau boleh tahu, mungkin cerita. Iya. Puisi aslinya itu judulnya tak harus sedarah untuk menjadi saudara. Oh, untuk menjadi Oke. saudara. Ya, itu Oke. judul puisi aslinya gitu. Puisi itu lahir sendiri karena yang tadi masalah-masalah tadi, kegelisahan itu. Oke. Banyak diskriminasi. Jadi kalau bukan orang Timur datang di sini kadang juga dapat diskriminasi. Diskriminasi juga. Nah, saya juga sering di luar dapat diskriminasi juga karena orang Timur. Nah, jadi pengen bikin satu puisi yang memang menyuarakan kegelisahan kita sama-sama nih. Gitu. Bagaimana kalau kita berhenti saling mendiskriminasi, tapi melihat tujuan kita yang sama, cita-cita hidup kita yang sama, bahkan perjuangan-perjuangan gitu. Jadi puisi itu berpesan supaya menghilangkan rasisme gitu. Jangan lagi menghina, jangan lagi merendahkan martabat suku yang lain gitu. Oke, tapi ditunjukkan ke siapa sih puisinya Kak Ke Eko? setiap orang yang membaca dan mendengar karya itu. Kata saya bilang karena puisi itu dia multitafsir, dia bisa ditafsirkan oleh siapapun dan dimanapun. Ya. Jadi meskipun Vini nih, misalkan Vini orang Maluku, dibandingkan saya orang Jawa, itu akan menafsirkannya berbeda gitu. Iya, betul Iya. sekali. Jadi kayak gitu. Iya. Betul sekali. Itu. Tapi menurutku kayak apa yang diangkat sama Kak Eko ini sangat ini ya universal gitu. Iya. Karena kita ngomongin soal tadi rasisme gitu ya. Dimana menurutku di era modern kayak gini kan udah nggak relevan lagi kita memandang warna kulit gitu-gitu ya. Gitu. Nah, terus inspirasinya mungkin pas saat nulis itu emang lagi ada sebuah konflik besar kah atau apa gitu. Itu BTW ditulis tahun 2019. 2019. Iya. Oke. 2019 itu tidak lama lagi Pemilu. COVID. Oh, Iya. COVID. Tidak lama lagi COVID. Tapi inspirasinya itu sudah terkumpul bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Dan emang itu sering terjadi. Jadi dia bukan hal yang sudah lama dan tidak terjadi lagi, dia sering terjadi. Hanya saja tidak sering dibicarakan atau tidak direkam seperti sekarang kalau ada sesuatu yang lagi ya langsung direkam gitu. Nah, caranya beta merekam adalah dengan memori ingatan. Kemudian direfleksikan,
ditulislah menjadi puisi, dikelola sampai tuntas begitu. Seperti itu. Oke, untuk puisi yang tadi sempat di-spill sama Kak Tio juga, jujur aku juga belum baca full isi puisinya ya Kak Tio ya. Tapi untuk puisi yang tadi, atau mungkin juga puisi-puisi yang lain yang memang ditulis langsung sama Kak Eko ya. Untuk pemilihan kata Kak Eko sendiri menggunakan dua bahasa ya, bahasa Indonesia formal, ada juga bahasa sehari-hari ya, bahasa Maluku. Kenapa gitu? Bahasa Indonesia dan Melayu Ambon. Melayu Ambon, ya. Itu untuk tetap menjaga bahasa ketong, bahasa kita. Kenapa itu penting? Karena sekarang sudah banyak sekali pengaruh dari luar, misalnya dengan bahasa-bahasa, salah satunya pengaruh bahasa Jaksel. Oh iya. Itu sangat terasa di sini. Bahasa iya, bahasa Jaksel, bahasa Korea. Itu bahkan ada anak-anak yang memang lebih tertarik dengan bahasa Korea, dan itu tidak salah sebenarnya. Betul. Makin belajar bahasa lain itu bagus, membuat kita semakin hebat, tapi juga saya sebagai tugas penyair adalah mempromosikan lagi kembali ya bahasa kita supaya dicintai lagi. Dengan cara apa? Dengan cara membuat puisi itu entertain. Puisi itu dia harus bisa menarik, menghibur, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekarang, baru bisa dikonsumsi gitu. Jadi dengan membuatnya tampilannya seperti itu, maka ya bahasa-bahasa tadi akan didengar lagi, dicari tahu lagi. Jadi bahkan ada anak sekarang yang tidak tahu apa itu misalnya sagu, apa itu misalnya oha. Oha itu adalah makanan jajanan yang dibikin dari sagu. Kenapa penting? Ya tadi, jangan sampai kita kehilangan akar bahasa kita. Jadi diri meskipun kita memang meskipun ya Melayu itu juga sudah merupakan bahasa bukan bahasa asli kita, tapi kita konsumsi di sini, ya setidaknya kita masih punya bahasa sehari-hari kita. Itu bukan bahasa daerah ya, bukan bahasa tanah. Itu bahasa Melayu Ambon. Bahasa Melayu Ambon, bahasa Melayu pasar yang sudah dimodifikasi. Ya, betul sekali. Tapi setidaknya ada yang bisa kita gunakan. Iya, benar-benar. Tapi penggunaan bahasa sendiri itu tuh kan di mix gitu ya antara Melayu Ambon dan juga bahasa Indonesia. Itu tuh apakah selain itu tadi alasannya sebagai melestarikan bahasa, apakah Kak Eko juga berpikir sebagai itu tuh kayak diferensiasi Kak Eko dengan penyair-penyair lain gitu atau bagaimana? Tidak sama sekali. Tidak sama. Yang paling beta pikirkan adalah gunakanlah bahasa sendiri. Gitu. Gunakanlah bahasa sendiri. Penulis harus menulis dengan bahasanya sendiri dulu. Iya. Gitu. Betul kita hidup di Indonesia, kita menggunakan bahasa kita. Tapi kita juga punya bahasa lokal yang harus dijaga juga, dilestarikan juga. Sebab itu saya harus menulis dengan bahasa itu dan membuat generasi selanjutnya ini tetap berbangga diri menggunakan bahasa mereka sendiri. Bahkan mereka masih tetap punya dan tahu tentang bahasa tanah mereka. Dari daerah, misalnya bahasa Kei, bahasa Aru, dan justru itulah yang harus tetap dilestarikan. Justru mereka lebih menguasai dan lebih hebat daripada beta. Beta hanya bahasa Melayu Ambon dan juga bahasa Wemale Alune sedikit-sedikit, tapi mereka menguasai bahasa mereka sendiri. Dan itu yang hebat. Iya, itu kabupaten itu harus yang dijaga. Yang ada di Maluku loh Kak. Iya, benar. Gitu ya. Dan bukan hanya puisi yang memang dinikmati ya oleh kita yang ada di Maluku aja loh Kak Tio. FYI buat kawan keker semua, puisi yang juga ditulis sama Kak Eko ya kan, ini juga sempat dinotis di Amsterdam, ya. Keren kalau kita lihat ya. Kita bisa lihat ini waktu di sana ya Kak ya, dokumentasinya. Iya, benar. Mungkin sekali. boleh diceritain sedikit Kak terkait dengan ini. Apa gitu? Jadi ini salah satu penampilan di The Bali TV di Amsterdam. Oke, tahun 2019. Oke. Bermulanya karena beta lolos residensi penulis oleh Komite Buku Nasional dari negara, dibiayai oleh negara ini untuk melakukan riset karena buku puisi saya yang judulnya Hari Minggu Ramai Sekali itu lolos seleksi. Jadi saya berangkat bersama 32 penulis lainnya ke seluruh dunia. Jadi berbagai negara. Saya memilih Belanda karena melakukan riset tentang diaspora masyarakat Maluku yang ada di Belanda waktu itu. Jadi akhirnya ke sana. Sama sekali tidak punya rencana untuk bisa tampil di Belanda karena tujuan kita riset. Tapi setelah sampai di sana saya dijemput di bandara oleh orang Maluku. Dan saya mulai tinggal dengan mereka. Besoknya setelah saya sampai hari Sabtu,
hari Minggu saya sudah masuk line up untuk manggung. Jadi semuanya tiba-tiba saya tidak tahu sama sekali, flyer saya sudah beredar. Keren. Kemudian saya cuma dibilang jam 11 kamu tampil. Akhirnya dengan tidak ada persiapan malam itu saya langsung bikin puisinya baru untuk tampil di saat itu membawakan beberapa puisi. Dan dari situlah kemudian keliling untuk membacakan puisi dari Belanda Utara ke Belanda Selatan, keliling sampai selesai selama 1 bulan itu sambil tetap riset. Sambil tetap riset. Mungkin masih ingatkah judul-judul puisi yang dibawakan di sana? Iya, ada Taharu Saudara untuk menjadi saudara, ada Mana Alipung Maluku, Layang Nia Layang, Aroma Masakan Mama, Ketompung Kabung, Jam Pukul Parampuang, ada banyak lagi dan banyak lagi. Pokoknya sangat banyak. Hampir semua karya saya bawakan di sana karena keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dan itu di komplek-kompleknya orang Maluku. Berapa lama di sana, Kak? Selama 1 bulan. 1 bulan tapi udah keliling ya? Keliling Belanda. Dan itu pasti orang-orang Maluku juga happy banget ya, karena kayak diajak nostalgia gitu kan dengan karya-karya Kak Eko yang ditampilkan di sana juga. Benar sekali. Mereka sangat merindukan komunikasi dan mendengarkan karya-karya bahasa-bahasa yang sudah lama tidak mereka dengar lagi, terutama orang-orang tua yang ada di sana. Mereka sangat rindu dengan bahasa-bahasa kosakata lokal kita yang ada di Maluku. Jadi itu membuat mereka menangis saat saya membacakannya. Teringat terhadap kampung halaman. Iya, benar. Kalau di Maluku tuh biasanya, kalau di Amsterdam tuh biasanya orang-orang Maluku ke sana menampilkan kata lewat karya lagu mereka biasanya, ya kan Kak Eko? Iya, benar sekali. Tapi kali ini sesuatu yang berbeda ditawarkan oleh Kak Eko sendiri ya. Bagaimana karya ditunjukkan melalui kata. Puisi gitu ya. Iya. Bener banget, Tuhan. Luar biasa. Salah satu pengalaman yang terkesan juga selama perjalanan karir Kakak di dunia puisi ini. Iya, itu salah satu yang berkesan, sangat bersejarah. Itu menjadi satu langkah lagi untuk terus menginspirasi teman-teman muda. Karena Katong pernah ada di titik di mana sastra itu sangat tidak dihargai di sini. Oh iya. Ya, jadi sastra itu tidak dihargai. Kenapa? Karena sastra belum membuktikan diri, terutama puisi, penyair belum membuktikan diri bahwa sastra itu bisa menjadi pilihan hidup, jalan hidup, dan menjadi profesi. Iya. Gitu. Jadi yang dianggap adalah pekerjaan yang lain saja, tapi penyair itu tidak dianggap, penulis pun tidak dianggap. Jadi setelah saya berhasil menghidupi diri sendiri dengan puisi, barulah mereka mulai notice bahwa ya menjadi penyair, menjadi penulis pun sekarang sudah bisa hidup. Jadi bagaimana caranya beta ingin menginspirasi anak-anak Maluku kalau beta masih belum bisa hidup dari menulis. Jadi harus bisa hidup dari menulis dulu, baru bisa bilang ke teman-teman, ke adik-adik bahwa mari jadi penulis. Karena kita sudah menciptakan pasarnya, marketnya sudah ada. Tinggal teman-teman berjuang di situ. Satu kata penting ya aku ambil dari Kak Eko, hidup ya. Kakak, bagaimana sih caranya menghidupkan puisi itu? Jadi ketika bukan hanya kakak tampil di depan, kakak bagaimana menyampaikan pesan ya lewat puisi, tapi kita sebagai penonton juga merasa hidup dari puisi tersebut. Gimana sih Kakak? Puisi itu kuncinya cuma satu, dibikin pakai rasa. Itu aja. Lagu, lukisan, bahkan lukisan misalnya, kita hanya melihat satu lukisan, tapi kita bisa berpikir jauh. Kenapa? Karena dibikinnya pakai rasa. Dibikinnya pakai hati, sama kayak puisi. Ada orang yang menulis banyak puisi dengan banyak sekali kata-kata hias, metafora yang indah-indah sekali. Tapi kok saat baca, ketong yang merasa ada di puisi itu. Yang merasa hidup dengan puisi itu. Atau yang punya sesuatu, ikatan yang kuat dengan puisi itu. Karena ketong yang pernah bisa mengalami puisi itu. Kalau penulisnya menulis dengan hati, dengan refleksi yang sangat dalam, maka puisi itu pasti akan sampai. Bahkan dibacakan pula ketika tampil, dibaca juga dengan persiapan. Jadi tidak hanya kita dipanggil, misalnya kita dipanggil, tolong isi acara di acara ini, datang langsung baca dengan tujuannya sudah habis tampil dapat uang pulang. Tidak. Itu beta harus mempersiapkan diri dengan baik. Berapa karya itu harus dilatihan ulang lagi, kemudian didoakan dulu karya-karya itu, kemudian sampai dan dibacakan. Apa isi doanya supaya karya itu bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Jadi diperlakukan puisi-puisi itu seperti anak-anak sendiri.
Gitu. Karena ketika menaruh perasaan dengan sungguh, karya-karya itu pasti akan sampai. Iya, segala sesuatu yang dari hati akan sampai juga ke hati. Iya, benar sekali. Gimana hatinya? Ting, gitu. Kak, gimana sih respon orang-orang mungkin ketika kakak tampil misalnya di Amsterdam, apakah itu menjadi sebuah energi baru lagi buat kakak gitu loh? Karena kan kalau tampil di luar negeri pasti ada kayak nervousnya. Gitu. Tapi ketika kita berhasil menyampaikan pesan itu, ada energi yang kita dapatkan dari mereka. Gimana menurut kakak? Iya, panggung di Belanda itu adalah panggung apresiasi atas ya sedekade ya perjuangan panjang menulis puisi. Oke. Dan itu menjadi pengingat bahwa sastra Maluku bisa ada di level internasional. Bahkan tetap dengan bahasa ketong sendiri. Jadi selama ini orang malu, minder pakai bahasa sendiri untuk tampil dimanapun karena berpikir mungkin tidak akan laku. Iya. Padahal tidak. Bahasa itulah yang akan menjadi alat komunikasi manusia ketika menggunakan hati. Iya. Bahkan ada yang tidak paham sama sekali apa yang beta sampaikan, tapi ikut menangis. Karena hanya dengan mendengar suara itu, ada perasaan dan tafsirannya sendiri. Itu bahkan meskipun tidak dipahami. Itulah kenapa kadang kalau keton dengar lagu berbahasa Inggris, meski tidak paham, tapi ada rasanya. Iya. Pasti seperti itu. Dan itu yang terjadi. Dan itu kemudian memberi banyak lagi semangat untuk kembali ke Maluku dan lebih banyak berkarya lagi. Bahkan lebih banyak untuk mendorong teman-teman, mari ikut bikin banyak karya supaya teman-teman juga bisa memperkenalkan karya-karya ketong di luar negeri, seperti itu. Nah, oke, tadi kan kita udah ngebahas soal Amsterdam gitu ya. Nah, Kak Eko sendiri kan juga konten kreator kan ya? Iya. Nah, di zaman yang sekarang ini yang semuanya serba digital gitu, gimana respon kakak terhadap kemajuan ini, terus juga bagaimana kakak memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk Branding. dan juga menyebarluaskan puisi-puisinya gitu, karya-karyanya. Siap. Yang pertama adalah bahwa kemajuan ini tidak bisa dihentikan. Iya. Dan penyair, penulis harus bisa beradaptasi. Itu yang harus dilakukan. Agar tetap bertahan dan terus berkarya. Caranya adalah mempergunakan setiap alat kemajuan ini untuk terus berkarya. Kalau dulu bikin puisi hanya dengan menggunakan kata-kata. Sekarang bisa bikin puisi dengan gerakan menafsir foto, menafsir video. Jadi semakin canggih justru semakin banyak ide yang bisa penulis lakukan dan wujudkan. Nah, makan buku yang saya tulis terbaru itu memang menafsir foto. Ada satu kolaborasi dengan fotografer. Dia mengambil banyak foto di sudut kota Ambon dan beta membuat puisi hanya dengan menafsir foto-foto itu. Selama 1 tahun mengerjakannya dan sudah terbitkan. Jadi semakin canggih justru semakin membuat kita lebih tertantang untuk terus berkarya. Tantangan yang kemarin datang adalah bahwa AI bisa membuat puisi kan. Iya, itu gimana tuh Kak? Betul. Apakah kakak juga merasa apa ya, kayak tersaingi atau dia mau bilang tapi nggak enak gitu ya. Jadi tinggal ketik langsung AI bikin puisi. Iya, benar. Dan bagus-bagus puisinya. Iya lagi. Iya lagi. Benar bagus, sangat bagus. Tetapi satu adalah dia mencopot banyak karya penulis. Oh iya. Sehingga karya itu tidak asli. 1, 2, dia tidak punya rasa. Tidak sama sekali punya rasa. Kenapa? Yang bikin emang AI. Gitu. Jadi kalau datang AI ya seperti yang saat ini, beta sama sekali tidak menganggap itu seperti saingan. Dan tidak khawatir sama sekali dengan AI karena AI bukan manusia. Dia tidak berperasaan. Puisinya tidak lahir dari pengalaman. Tapi mengumpulkan setiap puisi dan kemudian membuat karyanya dari karya orang lain. Seperti itu. Teknologi kan. Iya. Jadi kayak mungkin gini, AI ini ada, tapi kakak ini kan punya kayak pengalamannya gitu ya, yang nggak dipunyai sama AI gitu toh. Dan mungkin ya di tengah maraknya AI ini, seorang penulis ini malah jadi lebih lebih orisinil gitu karya-karyanya, karena ya memang itu pure dari karya hasil berpikir gitu, bukan asal ngetik prompt terus jadi gitu kan. Iya, betul. Jadi para penulis semakin ingin terus berkarya karena tertantang. Jadi membuat banyak karya yang asli, kemudian menunjukkan kepada penulis-penulis lain, terutama penulis-penulis pemula, bahwa
membuat puisi itu butuh proses. Iya. Itu bahkan tahunan betul. kita bikin buku. Dan karya yang kuat itu emang lahir dari kesungguhan, dari kerja keras, dari pengalaman yang memang dialami oleh penulis sendiri dengan sekitarnya seperti itu. Jadi jangan langsung membuat puisi yang sangat gampang dengan AI, kemudian langsung diposting atau langsung dibikin buku. Nah itu bukan karya yang asli. Iya. Sebenarnya kita sebagai pendengar ya, pembaca juga ya Kak Eko, bisa ngeh loh, anak muda sekarang Gen Z udah pinter-pinter Kakak, bisa mengetahui beda, oh ini bahasanya terlalu tinggi nih, asli AI nih gitu kan. Oh ini meskipun dia sederhana tapi bukan berarti bahasanya tidak ini ya Kak Eko ya, tapi dia tersampaikan gitu loh, ke hati gitu. Makanya karena itulah Kak Eko ini, kamu tahu nggak, dijuluki juga sebagai pionir puisi virtual di Maluku. Wih, keren. Sungkem dulu suhu. Nah, tanggapan Kakak gimana nih terkait dengan julukan tersebut melalui ya media digital seperti yang tadi sudah disampaikan di spill juga sama Kak Tio ya, lewat podcast, lewat Instagram. Aku juga follow Kak Eko juga ya kan, yang pastinya membawa Kakak lebih dekat gitu loh interaksinya dengan teman-teman, terkhususnya anak muda. Iya, sama sekali dari sejak berkarya hanya menjadikan media sosial itu sebagai tempat untuk memperluas karya dan menjadi media untuk menyimpan karya-karya itu supaya bisa dinikmati oleh saudara-saudara yang ada di luar pulau, yang jauh di kabupaten, di desa-desa. Itu tujuannya supaya memperluas. Sama sekali tidak berpikir bahwa ternyata karya-karya itu akan terus berkembang dan menjadi orang yang memang berjuang di bagian puisi virtual. Jadi pengakuan itu datang dari saudara-saudara peneliti yang melakukan riset. Jadi sama seperti gelar kita sebagai penyair itu adalah pemberian, itu adalah apresiasi dari para pembaca, penikmat karya-karya kita. Itu kita tidak bikin gelar kita itu sendiri, itu adalah pengakuan dari mereka. Iya, tapi aku jujur, aku mengakui loh Kak Eko, nggak peres Kak Tio, aku yang lama di Maluku, lahir di sini juga, ketika belum pernah sepanggung sama Kak Eko, oh ternyata ini ya konten-kontennya itu loh Kak, viral gitu loh, banyak viewersnya. Sekarang sepanggung sama Kak Eko. Ya, dan itu menandakan apa namanya relevan gitu ya apa yang ditulis sama Kak Eko, dan juga minat dan mungkin pengalaman-pengalaman dari pendengar dan juga pemirsa gitu. Iya benar. Ya kan. Tapi Kak Eko pernah nggak sih Kak kebayang gitu dulunya ada di posisi sekarang ini gitu sebagai penyair gitu? Ketika membaca puisi dulu dan masih dihina. Iya Kakak. Pernah Kak? Pernah. Berkali-kali malah. Itu di zaman puisi itu belum sama sekali diapresiasi seperti yang tadi beta katakan. Jadi beta tuh pernah dihina saat manggung. Pernah disuruh turun, iya, dimaki juga pernah, dilempar sama batu juga pernah. Mentalnya berarti udah di atas rata-rata ini. Terakhir itu dilempar dengan tisu penuh ingus. Iya. Pernah dilempar dan itu sakit. Iya. Jadi pernah di titik memang mau menyerah sama sekali. Tapi tiba-tiba besok pagi salah satu video itu justru video puisi pertama. Yang diposting ke IGTV, waktu itu masih IGTV. Oh iya, bukan Reels ya namanya ya. Dan konten itu yang viral di jam 9 pagi dan mengubah beta sampai sekarang. Jadi malam itu sudah menyerah dan bikin karya terakhir. Karya terakhir itu besok viral, tidak jadi menyerah lagi. Iya. Setelah 8 tahun berkarya waktu itu. Selama 8 tahun tidak bisa sama sekali, sastra tidak bisa menghidupi. Jadi untuk bayar uang parkir saja, beta dan John tidak ada uang. Jadi beta dan John pernah waktu habis manggung turun ke bawah mau pulang cuma ada motor. Waktu mau pulang ditagih uang parkir tidak punya uang. Ada orang yang lewat lupa wajah perempuan itu sampai sekarang beta belum ketemu lagi. Itu wajah penolong. Terima kasih pernah menolong. Siapa tahu mungkin itu tiba-tiba lewat langsung bilang, "Kakak minta maaf. Bukan bermaksud mau mencampuri, tapi bisakah beta membayar uang parkir kakak 2.000 waktu itu beta yang mampu. Padahal itu baru selesai baca puisi, tapi tidak dibayar dengan uang. Dulu kita sering dibayar dengan teh gula es dan 2M. Iya, makasih. Makasih sudah datang. Sangat tidak ada harganya waktu itu puisi. Jadi dianggap cuman pelengkap. Sini datang baca tapi pulang tidak dikasih apa-apa, ongkos pun tidak gitu. Jadi memang sudah mengalami banyak kepahitan,
jatuh bangunnya, mentalnya sudah kuat lah. Jadi sudah dari level yang memang sakit sekali, yang pernah menangis, sampai akhirnya ya memang terbentuk ketika manggung dan semua orang mendengar saja dulu, itu tuh sudah sesuatu yang berbeda. Karena waktu baca di puisi sering ya diteriaki, dimaki, disuruh turun, tidak didengarkan, malah main musik. Mereka bercerita, pokoknya puisi di depan itu tidak didengar. Karena dianggap membosankan, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai anak muda gitu. Dan ketika membaca puisi di Makassar, Jakarta, dan di Belanda, perbedaannya sangat jauh karena semua orang diam, menikmati. Selesai dan mereka tepuk tangan yang panjang sekali. Itulah bentuk apresiasi yang sangat jarang bisa ketemu lihat di Maluku. Bahkan untuk bertepuk tangan saja sangat susah untuk masyarakat di sini gitu. Jadi itulah yang memang kenapa kita kuat, karena hidup kita keras di sini. Jadi semakin keras lingkungannya, kita juga harus lebih keras supaya kita bisa bertahan hidup. Tapi respon anak-anak atau pendengar yang sekarang dengan yang dulu mungkin udah berbeda. Sudah kan, berbeda karena udah puisinya. Kan? Setelah 8 tahun lalu di 2018, saya menemukan format yang tepat untuk menyampaikan puisi. Baru mereka sampaikan bahwa ini adalah format puisi yang Katon tunggu selama ini Kakak Eko. Inilah yang Katon cari-cari. Ternyata memang harus dipermak. Karena emang generasinya sudah beda. Mereka bukan pendengar tahun 90-an. Anak-anak ini anak-anak yang lahir 2000-an gitu ke atas. Dan mereka anak-anak visual. Visualnya harus bagus, audionya harus bagus. Yang bisa membantu mereka, dan persoalan-persoalan mereka harus ditolong. Misalnya persoalan-persoalan percintaan. Persoalan pekerjaan. Bahkan mental health gitu. Banyak anak-anak Maluku sekarang yang susah tidur. Insomnia. Iya, mereka susah tidur karena masalah-masalah skripsi, tekanan hidup, percintaan, pergaulan, gaya hidup ya. Kalau yang ngumpul harus punya iPhone minimal. Pakaiannya juga harus gitu ya. Dan itu membuat mereka terjebak dalam gaya hidup yang salah gitu. Jadi karya-karya itu sebenarnya menjawab persoalan-persoalan tadi. Kalau susah tidur, beta bikin namanya bisik-bisik malam. Itu bisa didengarkan di YouTube dan Spotify. Eko Saputra Pusratu, Spotify juga Eko Saputra Pusratu didengarkan. Jadi menjadi teman tidur bagi teman-teman yang mengalami berbagai macam persoalan. Gitu. Jadi sastra menjawab kebutuhan. Musik itu ketika menjadi kebutuhan bisa orang dengarkan. Nah, beta mengubah puisi menjadi kebutuhan supaya bisa dikonsumsi. Dan itu yang terjadi sekarang, gitu. Luar biasa ya Kakak Eko nih ya. Iya dong. Tapi ada mungkin hal-hal yang ingin dicapai gitu Kak, atau yang ingin dilakukan lagi untuk kedepannya Kak Eko? Tentu masih banyak. Masih banyak ya. Contoh? Cita-citanya adalah banyak penulis lahir dari Maluku. Itu impian pertama. Dan mereka bisa menulis tentang sejarah mereka sendiri. Karena sudah terlalu banyak sejarah kita ditulis oleh orang luar. Ini saatnya anak-anak muda kita yang menulis sendiri. Kemudian cita-citanya ada banyak penerbit yang lahir di Maluku, terutama di Ambon. Sampai sekarang belum ada penerbit. Gitu. Kita berharap dengan adanya industri kreatif yang sementara berkembang, akan ada penerbit yang mau datang di sini, dibangun di sini, supaya ekosistem sastranya berkembang, banyak penulis juga bisa hidup gitu, berjuang gitu. Dan yang terakhir adalah ya paling beta akan terus berjuang. Itu tidak akan menyerah, terus berkarya. Apapun profesi beta saat ini, menulis juga adalah profesi yang tidak akan pernah selesai. Seperti itu. Iya, kita sebagai bagian dari anak muda juga, Gen Z juga yang ada di Ambon ya, Kak Eko. Untuk anak-anak muda, generasi-generasi muda di Timur, hal apa sih yang udah kakak lakukan dan akan kakak lakukan untuk mendorong mereka dalam berani bersuara melalui karya-karya mereka? Jadi yang beta lakukan selama ini adalah memberikan banyak kelas, pelatihan kepada teman-teman. Ruang-ruang itu bukan hanya terjadi di ruang offline, tapi juga online. Kelas yang sering kita berikan itu lewat Zoom. Apa kelasnya Kak? Kelas menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel. Bahkan kelas public speaking dan kreator juga dikasih. Gitu. Dan kita boleh ikut Kak? Boleh dong. Dan daftarnya gimana? Cara daftarnya bisa pribadi, jadi gratis, tidak berbayar, kecuali yang dibikin memang oleh teman-teman lagi event mungkin. Tapi selama pribadi, selama ini teman-teman tinggal DM, tinggal email, gitu aja. Beta balas, beta pasti respon dan menuntun.
Itu boleh tanya ke teman-teman, karena beta selalu memberi kelas seperti itu. Supaya mempermudah, tidak pikir biayanya seperti apa, dan teman-teman tetap bisa berkembang. Jadi ada banyak yang kirim karyanya ke beta, beta baca tulisan-tulisan itu, merevisi, dan kirim balik lagi. Lewat online saja, dan mereka terus belajar, bertumbuh, seperti itu. Itu tidak ganggu kesibukan kakak? Ya itu tanggung jawab kan. Kalau menganggap menulis sebagai tanggung jawab yang penting, karena tujuannya adalah membangun sastra, ya harus ambil resiko. Dan tidak menganggap itu sebagai gangguan, tapi mengambil itu sebagai bagian dari pelayanan, tugas. Dan proses buat Dan belajar proses, juga. Iya, untuk belajar juga. Kan tujuan kita pengen ada banyak penulis. Kalau Iya. tidak kita topang, bagaimana mereka maju? Iya. Gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi udah nggak lagi ngomongin soal diri sendiri, kayak bahasa ininya mungkin selfless ya. Iya, betul. Iya. Ya, sudah ngomongin soal gimana bermanfaat buat orang Banyak lain. Gitu. orang, iya. Mendorong juga Maluku supaya lahir banyak-banyak penulis Penulis. dari sini gitu kan. Benar sekali. Dan kalau aku lihat penulis ini emang kayak motor ya. Jadi ketika ada penulis itu kan publisher, penerbit itu kan juga jalan gitu. Iya. Jadi kayak kita nih mungkin penulis tuh sebagai penggerak ekonomi juga kan, ya kayak. Benar Iya, sekali, benar. benar sekali. Jadi sekarang ini kan justru dengan adanya pasar yang sudah berkembang, apa Iya. yang kita lakukan dari 2010 sampai sekarang, sastra itu sudah menjadi ekonomi kreatif. Iya. Dan dia sementara membangun industri kreatif yang ada, bukan sementara membangun, sudah berkontribusi Iya. untuk industri kreatif di Maluku, gitu. Menjawab juga program-program yang sementara pemerintah bikin, termasuk wali kota. Iya. Ya, dan makanya sekarang gencar-gencarnya dengan Kakak John, Iya. masih dengan Terakota, mereka sementara berjuang untuk terus membangun industri kreatif. Sastra adalah salah satu, gitu. Keren, Kak Luar Tio. biasa. Ya. Jadi dari timur ini kita belajar banyak ya Kak ya, di mana suara-suara ini tuh bukan cuma sekedar suara, tapi kalau misalnya suara ini tuh datang dari hati, itu tuh bisa menjadi sebuah kekuatan yang sangat powerful gitu ya Kakak ya. Benar. Ya, dan aku lanjut yang tadi Kak Tio bilang ya. Aku juga speechless bahwa persaudaraan ya, Kak Tio lagi Kak Eko ya, Kak Eko tidak dibatasi oleh darah saja ya, tetapi oleh keberanian untuk saling mendengarkan dan memperjuangkan kebaikan bersama, ya kan? Dan aduh tidak terasa Tidak nih terasa ya. Kak Tio ya. Sudah Di penghujung acara podcast, kita. iya. Sudah 1 hari ya. Aduh, karena ngobrolnya enak banget Enak ya. banget, iya. Jadi tidak terasa udah mau selesai. Udah mau selesai. Tapi kita nggak jadi sedih karena kalau misalnya kita mau ngobrol lanjut dengan Kak Eko bisa gabung kelasnya. Bisa, Iya kan Kakak? bisa, sangat bisa. DM aja nanti ya. Tinggal DM saja. Iya, keren. Dan luar biasa, terima kasih Kak Eko ya. Sukses terus ya. Aku salah satu penggemarnya ya, Iya. karena kata-katanya sangat relate dengan kehidupan kita sebagai anak muda ya. Betul. Mau nyindir teman, buka kata-kata Kak Eko. Mau Nyindir nyindir teman, atasan. nyindir teman. Enggak Kak, ya bercanda Ampun, Su. Kak. Oke, keren banget ya. Dan Iya. terima kasih juga buat kawan Kekers yang sudah mendengarkan kita dari awal hingga akhir ya. Yes, terima kasih juga untuk Studio 51. Dan jangan lupa untuk selalu menonton Sinar Keker di YouTube RRI Ambon. Ini juga disiarkan juga di kanal terestrial kita. Jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita ya. Iya, nyalakan tombol notifikasi karena Betul. kita akan hadir lagi dengan konten yang keren juga ya. Oke. Jangan lupa nonton ya, jangan lupa juga untuk buat karya. Hari Ya. ini kita belajar supaya kalian jangan ragu, jangan takut buat Jangan karya ya. berkarya, ya. Mulai dari diri sendiri dan kalau bukan sekarang, Kapan lagi? lagi? Terima kasih semuanya. Aku Vini pamit. Aku Tio pamit. Terima kasih dan Sampai sampai jumpa. jumpa.